Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika berada dalam keadaan sulit, Rasulullah berdoa. Dalam keadaan sulit, Rasulullah berdoa, La ilaha illallah al-alim al-halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekali lagi, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tentang doa. Kemarin kita telah bicara tentang sebab-sebab kegagalan doa, dan kita sudah bicara tentang waktu-waktu mustajabah ketika kita ini berdoa, dan bagaimana kita berdoa dengan asma al-husna. Selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang risau atau mendapat suatu perkara, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi ketika risau, ketika ada suatu perkara, Rasulullah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, mohon kepada Allah agar kerisauannya itu terobati. Dalam riwayat Anas bin Malik, dia menjelaskan apabila turun suatu perkara yang penting, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Wahai Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu-lah aku memohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika asta'in. Dengan rahmat-Mu ya Allah saya mohon pertolongan apabila ada suatu hal yang sangat penting. Sa'ad ibnu al-Waqqas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, doa Dhunnun, yaitu Nabi Yunus ketika saat berada di perut ikan paus,
beliau berdoa, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepadanya kecuali Allah akan mengabulkan. Yaitu doa Dzun-Nun, yaitu ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Dalam kitab Mustadrak karangan Imam Hakim, saat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kalian mau bila aku memberi kalian sesuatu yang dapat kalian pergunakan untuk berdoa ketika ada hal-hal yang penting yang kalian temui? Apabila kalian berdoa dengannya, Allah melapangkan kalian. Itulah doa tadi Dzun-Nun, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas menyampaikan ketika berada dalam keadaan sulit, Rasulullah berdoa. Dalam keadaan sulit Rasulullah berdoa, la ilaha illallah al-alim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekali lagi, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Apabila dalam keadaan sulit kita berdoa seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Nabi bersabda, tidak akan menimpa pada seseorang suatu keresahan atau kesedihan bila ia membaca Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasi biyatik nasihati biyatik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'alimta ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fil 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu perempuan dan hambamu yang laki-laki. Kehormatanku ada di tanganmu. Apa yang berlaku kepadaku adalah hukummu. Seimbangkanlah semua ketetapanmu kepadaku. Ya Allah, hamba meminta kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, nama yang engkau ajarkan kepada makhlukmu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau istimewakan dengannya dalam ilmu gaib di sisimu. Hamba mohon agar Al-Quran menjadi penyejuk yang agung dalam kalbuku. Hamba mohon agar Al-Quran menjadi penyejuk yang agung dalam kalbuku dan cahaya di dadaku,
serta penawar kesedihanku, penghilang keresahanku. Rasulullah berdoa seperti itu. Artinya barang siapa yang membaca doa tersebut, kata Rasulullah SAW, Allah akan menghilangkan keresahan dan kesedihannya. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kami mempelajarinya? Beliau menjawab, tentu kamu wajib mempelajarinya. Sebaiknya orang yang mengetahui doa tersebut mempelajarinya. Setiap orang mempelajari doa itu. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi di antara nabi-nabi ketika ditimpa suatu kesukaran kecuali ia memohon pertolongan dengan membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Kalau ada kesukaran, subhanallah. Diriwayatkan oleh Abi Dunya, suatu hari ada seorang pedagang, dia berdagang dengan hartanya yang halal, uangnya sendiri, dan orang yang lain yang ada di tangannya. Dia orangnya baik, akhlaknya sangat baik, dia taat. Ketika suatu hari dia berjalan, bertemu dengan penyamun, siapa kamu? Akan kubunuh kamu. Kemudian orang itu mengatakan, apa yang kau inginkan dari kematianku? Ketika kamu menginginkan hartaku, ku beri hartaku. Tidak, aku juga ingin darahmu. Kamu harus mati. Kemudian minta izin. Pedagang itu sebelum dibunuh oleh penyamun, izinkan saya salat 4 rakaat, izinkan saya. Untuk dia bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa pedagang itu? Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, ya Allah yang memiliki mahlike yang mulia, wahai yang bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya, aku mohon kepadamu atas kemuliaanmu yang tiada bisa dipisahkan dengan kerajaanmu, yang tidak bisa dikurangi, dan dengan cahayamu yang memenuhi segala singgasanamu. Lindungilah aku, lindungilah aku dari bahaya perampok ini, ya Allah, ya Allah yang maha penolong. Tolonglah hamba ini, tolonglah hamba ini. Dibaca doanya 3 kali. Kemudian turunlah seseorang yang membawa kuda, dia membawa senjata. Kemudian penyamun itu dibunuhnya. Siapa itu? Ternyata malaikat yang menyerupai manusia membantu pedagang itu membunuh penyamun itu. Siapa engkau? Dikatakan, aku malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah kekuatan doa, kekuatan doa.
Secara singkat dapat dikemukakan, suatu doa dikabulkan kemungkinan besar karena apa? Keadaan yang sangat penting atau darurat. Kita berdoa dengan sepenuh keikhlasan kita, sepenuh hati kita. Tentu didahului dengan perbuatan baik. Ketika berdoa, sebelum berdoa, kita beramal saleh. Seperti sedekah misalnya. Bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin, orang-orang yang bapak, bukan malah menghardinya, bantu. Bukan malah membulinya, bantu dengan amal-amal yang saleh. Dahulu itu. Kemudian yang ketika dilakukan pada saat-saat yang tepat, waktu-waktu ijabah yang Allah berkenan menyambut doa kita. Kemarin sudah dijelaskan kapan waktu-waktu yang mustajabah. Salah satunya di antara azan dan iqamah setelah salat, ya, di dalam masjid setelah salat, waktu-waktu yang mustajabah yang kemarin sudah saya sampaikan. Terus kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa syarat-syaratnya doa itu dikabulkan? Karena itu syaratnya doa itu dikabulkan. Di antaranya adalah tergantung kita sendiri yang sungguh-sungguh. Apakah doa kita itu sungguh-sungguh? Ketika kita itu sungguh-sungguh di dalam berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Ya, seperti orang punya pedang, pedangnya tajam. Kemudian ketika pedangnya tajam, maka bisa digunakan. Yang menggunakan pun orang yang profesional, yang sungguh-sungguh bisa, maka pedang itu berfungsi. Tetapi kalau seseorang itu mempunyai pedang tidak tajam dan orangnya pun lalai, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam awal kajian kita, Allah berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku Muhammad bertanya kepadamu anni tentang diriku, fa inni qarib, bilang sesungguhnya aku itu dekat. Aku dekat, kata Allah. Dekatnya seperti apa? Kahablil warid, seperti urat nadi, dekat Allah dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Allah kemudian mengatakan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka mengabulkan ajakan-ajakanku. Perintah-perintah Allah ditunaikannya dengan baik, larangan-larangan Allah ditinggalkannya. Itu wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka mau beriman dengan sungguh-sungguh kepadaku. Itulah syarat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
Tapi juga jangan seperti kemarin, doanya ingin cepat-cepat dikabulkan. Jadi salah satu kegagalan doa itu kemarin sudah saya sampaikan adalah orang itu tergesa-gesa maunya dikabulkan sekarang juga, sehingga kalau sudah lama tidak dikabulkan dia berhenti berdoa. Hai, itulah sebab kegagalan doa itu. Sudahlah, pasti Allah akan mengabulkan. Karena itu ulama mengatakan mungkin akan dikabulkan segera, tapi ingat itu sebagai ujian kepada kita. Apakah betul-betul kita ini diuji oleh Allah, siap dengan ujian itu? Mendapatkan kekayaan, alhamdulillah. Keberuntungan, alhamdulillah. Untuk apa keberuntungannya? Untuk apa hartanya? Diuji kita. Yang kedua, mungkin bukan untuk kita, sebagaimana kami sampaikan. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Untuk anak cucu kita nanti. Mungkin bukan anak cucu kita, kapan disimpan oleh Allah? Nanti di hari akhirat. Tapi percayalah bahwa doa yang tulus, yang ikhlas dari hambanya, Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Allah malu kalau hambanya menengadahkan tangannya, berdoa, memohon kepadanya, tidak dikabulkan. Allah malu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, doa itu adalah mukhul ibadah, pokok daripada ibadah ini. Dan doa dikatakan dalam hadis juga silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Dikatakan sombong kalau orang itu tidak mau berdoa. Kita hanya berusaha, kemudian serahkan kepada Allah. Ya Allah, kabulkan permohonan dan doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد
وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين يا إله العالمين. يا الله يا الله يا الله kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah,
Sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين، اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami Allah, sebelum Engkau matikan kami Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal shukru hatta tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walidina 'adhaban nar. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الحبيب.